Halo YouTube, nama aku Dian dan kali ini kita bakal ngebahas alur cerita singkat film yang berjudul Mile 22. Film yang keluar pada tahun 2018 ini bergenre action dan thriller dengan pemeran utama yang dibintangi oleh Mark Wahlberg dan aktor kebanggaan Indonesia yaitu Iko Uwais. Oke, langsung saja bagi kalian yang menonton video ini, aku kasih peringatan, video ini isinya adalah spoiler, so spoiler alert. Oke, film ini menceritakan tentang sekelompok agen rahasia bernama Overwatch yang dipimpin oleh seseorang bernama James Silva. Nah, di awal film, mereka diberi tugas untuk mengambil sebuah harddisk komputer di suatu rumah. Setelah diberi perintah oleh atasan mereka yang bernama Bishop, mereka pun langsung melaksanakan aksinya, di mana Alice dan temannya menyerang dari depan dengan melemparkan flashbang dan mengamankan ruangan. Kemudian membuka pintu belakang agar sisa tim mereka, Sam dan William, dapat masuk. Di awal rencana mereka, semuanya berjalan lancar, di mana William dengan mudah dapat mengambil harddisk komputer yang mereka incar. Tapi tak lama pesawat pengintai mereka menemukan ada orang yang bersembunyi di balik dinding. Dan ketika Alice memeriksanya, orang tersebut langsung melepaskan tembakan dan membuat Alice terjatuh. Nah, karena keributan yang terjadi, tawanan mereka pun langsung mengambil pistol dan menembak orang yang menjaga mereka sampai mati. Kemudian menghidupkan suatu mesin yang bertujuan meledakkan rumah itu. Aksi tembak-tembakan pun terjadi di mana Sam dan Alice menghabisi satu persatu musuhnya di dalam rumah. Dan Silva menembak seorang pemuda yang mencoba untuk kabur keluar. Setelah semua musuhnya mati, mereka pun pergi sebelum ledakan besar terjadi. Tempat pun berpindah di kediaman Silva, di mana ia sedang menonton siaran berita tentang tugas yang dilakukannya sebelumnya. Nah, di sini diketahui ternyata orang-orang yang mereka serang adalah sekelompok agen rahasia dari Rusia yang sedang bersembunyi di Amerika. Dan ternyata orang yang ia bunuh saat mencoba kabur adalah pemuda berusia 18 tahun. Cerita pun berlanjut 16 bulan kemudian di sebuah kota di Asia bernama Indokar. Nah, untuk catatan, kota ini fiktif ya, alias tidak nyata, hanya dibuat untuk film ini. Oke, kembali ke cerita, di kota ini Silva dan anggotanya sedang berbicara di suatu kafe. Nah, di pembicaraan ini diketahui mereka sedang menjalankan suatu misi untuk mencari bahan kimia bernama cesium yang diselundupkan untuk membuat bom. Namun semuanya tak sesuai harapan, di mana saat memeriksa lokasi yang didapat, ternyata mereka tidak menemukan apa yang mereka cari. Dan hanya menemukan sejumlah senjata dan lukisan palsu. Nah, tentu saja mendengar hal ini, Silva langsung marah kepada anggotanya. Untuk informasi, Silva memiliki sedikit sindrom hyperaktif yang membuatnya mudah sekali marah kepada orang di sekitarnya. Tempat pun berpindah ke dalam pesawat yang berada di suatu bandara yang ada di Moskow, Rusia, di mana mereka berencana untuk membunuh seseorang bernama Linur, yang merupakan seorang polisi di kota Indokar. Dan benar saja, tak lama Linur dengan mobilnya menerobos ke kedutaan Amerika dengan membawa suatu alat kecil, kemudian ditangkap dan diinterogasi. Nah, di sini diketahui ternyata Linur adalah informan yang bekerja untuk Amerika. Dan ia meminta perlindungan kepada Amerika untuk membawanya keluar dari kota Indokar. Dengan imbalan, ia akan memberikan password atau kata kunci alat yang ia bawa, yang ternyata berisikan lokasi cesium, yaitu bahan pembuat bom yang mereka cari. Dengan catatan, jika tidak dimasukkan password atau kata sandi dalam 8 jam, alat itu akan menghapus datanya sendiri. Mendengar hal ini, tentu saja Alice tidak percaya. Namun Linur menyuruh mereka untuk memeriksa lukisan yang mereka dapat sebelumnya. Dan benar saja, ternyata di balik lukisan tersebut, mereka menemukan cesium yang disembunyikan. Cerita pun berlanjut di mana kedutaan besar Amerika didatangi oleh Menteri Luar Negeri dan Kepala Polisi Indokar, yang bernama Axel. Nah, kedatangan mereka ke sini adalah untuk meminta Amerika menyerahkan Linur dengan tuduhan sudah berkhianat kepada negaranya sendiri. Percekcokan pun terjadi antara Silva dan Axel, di mana Silva dengan gaya sok hebatnya bersikeras tidak mau menyerahkan Linur. Nah, di waktu yang sama, setelah diinterogasi, Linur menjalankan beberapa tes, mulai dari tes kebohongan, pengenalan sidik jari, sampai tes kesehatan. Namun sialnya saat sedang melakukan tes kesehatan, ia diserang oleh dokter yang memeriksanya, yang ternyata adalah penyusup dari kota Indokar yang bertujuan untuk membunuh Linur. Perkelahian pun langsung terjadi, di mana Linur mati-matian melawan agar ia tidak dibunuh.
Linur yang awalnya kesulitan melawan mereka karena tangannya diborgol, akhirnya dapat melepaskan borgolnya dan dengan brutal menghabisi orang-orang yang ingin membunuhnya. Mengetahui Linur diserang habis-habisan oleh polisi Indokar, akhirnya Silva dengan tegas memberitahu kepada Kementerian Luar Negeri Indokar bahwa ia tidak akan menyerahkan Linur kepada mereka. Dan memutuskan untuk mengaktifkan Overwatch, di mana mereka melakukan tugas rahasia dengan cara mengundurkan diri dari CIA tempat mereka bekerja, menjadi warga biasa dan melakukan tugasnya yang dibantu oleh sebuah tim rahasia yang dipimpin oleh Bishop. Singkat cerita, setelah kelompok Overwatch aktif, mereka pun dengan panduan Bishop langsung pergi dengan mobil untuk mengawal Linur menuju ke suatu landasan pacu tempat pesawat yang akan menerbangkan Linur ke Amerika, guna mendapatkan kode alat yang ia bawa sebelumnya. Namun sial, tanpa mereka ketahui saat merubah jaringan yang mereka pakai menjadi jaringan rahasia, ternyata sekelompok tentara Rusia yang berada di sebuah pesawat berhasil menyusup ke dalam jaringan yang mereka pakai dan memata-matai mereka. Cerita pun berlanjut di jalanan kota saat pengawalan terjadi, di mana mereka sedang berbicara dengan santainya. Namun ketenangan tak berlangsung lama. Tiba-tiba muncul sekelompok pengendara motor yang mencoba menempelkan sesuatu ke mobil mereka. Dan pada saat yang sama, tiba-tiba jaringan mereka pun terputus, yang mengakibatkan mereka tidak bisa melihat apa yang ditempelkan di mobil mereka, yang ternyata adalah sebuah bom. Dan saat jaringan mereka kembali seperti semula, semuanya sudah terlambat. Ledakan pun langsung terjadi pada mobil paling belakang, yang mengakibatkan 3 orang langsung meninggal dan Sam menderita luka parah. Baku tembak pun langsung pecah antara pasukan Overwatch dan orang-orang yang menyerang mereka, yang ternyata adalah pasukan polisi kota Indokar yang ingin menangkap Linur. Melihat hal ini, William pun langsung mencari mobil untuk kabur, dan Silva berusaha datang untuk menyelamatkan temannya Sam yang terluka parah. Nah, sedikit drama pun terjadi di mana Silva pergi melepas Sam temannya yang sudah sekarat dan memberikan 2 buah granat, dan kemudian pergi meninggalkannya di tengah jalan demi menyelamatkan Linur. Dan akhirnya Sam pun memutuskan untuk meledakkan dirinya dengan granat di tangannya bersama orang yang ingin membunuhnya. Tempat pun berpindah di sebuah mobil di mana mereka menuju tempat persembunyian. Nah, percekcokan pun terjadi di antara mereka di mana Silva menodongkan senjatanya kepada Linur karena merasa kesal dengan kematian teman-temannya. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat persembunyian mereka, di suatu toko roti di tengah kota. Nah, sesampainya di sana, semua berjalan dengan lancar, di mana mereka bertemu dengan si pemilik toko yang memberikan mereka amunisi. Namun sial, tak lama mereka di sana, Bishop yang mengawasi mengetahui bahwa polisi sudah mengepung tempat itu. Dan benar saja, ternyata di luar toko, Excel si kepala polisi Indokar sudah duduk menunggu. Melihat hal ini, Silva malah keluar toko dan mendatangi Excel. Adu mulut pun terjadi di mana Silva dengan sok jagonya menantang Excel dan mengatakan akan mengalahkannya. Tapi sial, tak lama ketika Silva kembali masuk ke toko, ia menemukan sebuah granat di meja. Dan ledakan pun langsung terjadi, menghancurkan toko tempat persembunyian mereka yang membuat William terluka parah di kakinya. Baku hantam pun langsung terjadi, di mana 2 orang perempuan yang berpura-pura menjadi pelanggan langsung menghajar Silva yang mencoba untuk bangkit. Melihat Silva yang kesusahan melawan, Linur pun langsung membantunya. Dengan tangan terborgol, ia pun bisa mengalahkan lawannya, disusul dengan Silva yang menembak lawannya sampai mati. Setelah mengalahkan lawannya, mereka pun langsung kabur menggunakan mobil. Namun lagi-lagi mereka dihentikan oleh polisi Indokar yang menabrak mobil mereka dan langsung mengepung mereka di tengah jalan. Tak punya pilihan, Silva dan Alice terpaksa kabur ke sebuah gedung apartemen dan meninggalkan William yang sudah tidak bisa berjalan di mobil mereka. Nah, di sini drama pun terjadi, di mana dengan kekuatan terakhirnya, ia mencoba menembak satu persatu musuhnya. Namun dikarenakan kalah jumlah, ia pun akhirnya tumbang dan dibunuh oleh Axel dengan tembakan di kepalanya. Tempat pun berpindah di dalam gedung, di mana dengan arahan Bishop dan timnya, mereka mencoba untuk kabur. Namun sial, mereka tetap diikuti oleh polisi Indokar yang menyergap mereka, sehingga membuat Silva dan Alice terpisah karena mencoba melindungi seorang anak. Sedikit percekcokan pun terjadi antara Silva dan atasannya, yang menyuruhnya untuk meninggalkan Alice dan membawa Linur untuk kabur. Namun akhirnya, ia tetap memutuskan untuk mencoba menyelamatkan Alice.
Silva yang awalnya tidak mempercayai Linur, akhirnya melepaskan borgolnya dan meminta bantuan Linur untuk menyelamatkan Alice. Aksi pun dimulai, di mana mereka menghajar satu persatu musuh yang mereka jumpai sampai mati. Tempat pun berpindah di sebuah ruangan di mana Alice menemukan jalan buntu untuk kabur. Nah, tanpa senjata, ia pun berpura-pura memecahkan kaca dan memohon kepada orang yang ingin menyerangnya. Tapi dengan pecahan kaca yang dipegangnya, ia pun berhasil melawan. Namun sialnya karena perbedaan tenaga, ia dapat ditumbangkan oleh lawannya dan hampir dicekik sampai mati. Tapi beruntungnya Linur datang di saat yang tepat dan berhasil menembak orang yang mencekiknya tepat di kepalanya. Singkat cerita, setelah membereskan musuhnya, mereka pun pergi menggunakan mobil dan dengan arahan Bishop langsung menuju landasan terbang tempat pesawat menunggu. Namun lagi-lagi, si kepala polisi muncul menghadang mereka. Tak memiliki waktu lagi karena pesawat yang menjemput Linur akan berangkat, tim Overwatch pun menampakkan kemampuannya, di mana mereka akhirnya menembakkan rudal dari pesawat drone mereka dan membuat mobil si kepala polisi hancur berantakan. Kemudian langsung tancap gas menuju landasan pacu untuk menghalangi pesawat yang akan lepas landas. Dan akhirnya mereka berhasil mengantarkan Linur dalam keadaan selamat. Nah, sesuai janjinya, Linur pun memberikan kata sandi untuk membuka alat yang dibawanya, yang berisikan lokasi bahan kimia yang mereka cari. Dan karena sudah mendapatkan apa yang mereka mau, Linur pun kemudian dilepaskan pergi menaiki pesawat bersama Alice. Tapi di sini kejadian tak terduga pun terjadi, di mana alat yang diberikan Linur bukan hanya memberikan lokasi bahan kimia yang mereka cari, tetapi juga mengambil alih semua komputer tim Overwatch dan menampilkan gambar wajah yang tak lain adalah gambar pemuda yang mereka bunuh di misi mereka di awal film. Nah, disinilah baru diketahui bahwa pemuda tersebut adalah anak dari seorang jenderal perempuan di Rusia. Dan tak lama setelah mengetahui hal ini, tim pengawas Overwatch pun langsung didatangi sekelompok pasukan Rusia yang datang membunuh mereka untuk membalaskan dendam atas kematian anaknya. Disusul di dalam pesawat, di mana Linur menyerang Alice dan juga mengambil alih kokpit. Tempat pun berpindah di sebuah ruangan, di mana Silva, satu-satunya tim Overwatch yang selamat, menceritakan kejadian yang ia alami. Nah, di sini diketahui ternyata Linur adalah agen rahasia Rusia yang diberi misi untuk menyusup dan memperoleh kepercayaan dari mereka guna membalaskan dendam anak si jenderal, yang tanpa mereka ketahui terbunuh oleh Silva pada misi yang lalu. Film pun ditutup dengan adegan di mana Linur berjalan dengan santainya dan film pun berakhir. Oke, sedikit review dari aku. Secara keseluruhan, film ini memiliki cerita yang sederhana, namun sayangnya tidak dieksekusi dengan baik, di mana banyak adegan-adegan yang sepertinya hanya ditempel saja di dalam film, tanpa memiliki nilai atau arti di dalam film ini. Walaupun memiliki ending yang bisa dibilang plot twist, namun ending di mana Rusia masuk terkesan sedikit dipaksakan, karena sepanjang film, pihak Rusia tidak pernah sama sekali ikut andil dalam jalannya cerita. Nah, satu-satunya kelebihan dalam film ini adalah aksi silat Iko Uwais yang brutal dan sayang untuk dilewatkan. Oke, sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.